Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Aulia, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Saya semester 4 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman Python. Di sini saya menggunakan tentunya bahasa pemrograman Python dengan bantuan library, Pandas, dan Matplotlib pada Jupyter Lab. Nah, dataset yang saya gunakan terdiri dari dua sheet dalam satu file Excel, yaitu data diri dan nilai akademik. Sheet data diri berisi informasi identitas mahasiswa seperti ID mahasiswa, nama jurusan, dan asal kota. Sedangkan sheet nilai akademik berisi data nilai UTS, UAS, tugas dari masing-masing tiap mahasiswa. Pada tugas ini, saya akan mengerjakan 5 poin sesuai soal yang sudah diberikan, yaitu eksplorasi data, penggabungan data, transformasi data, pengolahan data menggunakan grouping, agregasi, dan sorting. Kemudian visualisasi data menggunakan grafik batang. Oke, sebelum melakukan pengolahan data, saya terlebih dahulu mengimpor beberapa library yang dibutuhkan. Library yang pertama di sini ada Pandas. Import Pandas ASPD, import Matplot, matplotlib.pyplot as plt from ipython.display import display markdown. Oke, library yang pertama itu pastinya Pandas yang saya beri alias PD, disingkatnya sih. Pandas merupakan library yang digunakan untuk membaca file Excel, mengolah data, menggabungkan data, melakukan analisis, serta membuat manipulasi data dengan lebih mudah. Selanjutnya, saya mengimpor matplotlib.pyplot ASPLT. Library ini digunakan untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik. Kemudian saya juga mengimpor display dan markdown dari IPython. Fungsinya itu digunakan agar tabel yang ditampilkan dari Jupyter Lab lebih rapi dibandingkan menggunakan print yang biasa. Jadi, di markdown ini digunakan untuk membuat judul pada setiap bagian sehingga notebooknya itu menjadi lebih terstruktur dan mudah dibaca. Lanjut ke sini, mahasiswa sama dengan pd.read_excel data mahasiswa.xlxx. Nah, di sini tuh yang file Excel yang saya ekspor import di sini nih, di sini. Oh, mungkin saya bakal nunjukin kali itunya, bentar ya. Mungkin gini, bentar. Filenya di sini. Nah, ini dia. Nah, ini ada 4 kolom, terdiri dari 4 kolom dan 27 baris. Itu untuk data diri, ada ID mahasiswa, nama, jurusan, asal kota. Terus di nilai akademik ada 4 kolom juga yang terdiri dari 27 baris. Ada ID mahasiswa, UTS, UAS, dan tugas ini nilai-nilainya. Lanjut, kita ke sini. Setelah library berhasil diimport, langkah berikutnya adalah membaca file Excel menggunakan fungsi read Excel. Nih, file yang saya gunakan itu bernama data mahasiswa. Karena file ini memiliki dua sheet, maka saya membaca masing-masing sheet secara terpisah. Sheet pertama yaitu data diri, disimpan ke dalam variabel mahasiswa. Kemudian ada sheet kedua nilai akademik yang disimpan ke dalam variabel nilai. Dengan cara ini, kedua dataset dapat diolah sesuai kebutuhannya. Nah, yang di sini
Pada bagian ini tuh saya membuat judul menggunakan Markdown. Tujuannya ya untuk mempercantik aja sih, biar lebih tulisan lebih jelas dan lebih tertata, terstruktur gitu. Lanjut lagi ke sini, saya menggunakan fungsi mana ya, hit gitu ya, mahasiswa.hit. Nah, ini saya menggunakan mahasiswa, kok nggak bisa? Nah, mahasiswa.hit. Fungsinya ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari file Excel tersebut. Tujuannya penggunaan hit itu untuk memastikan data berhasil dibaca dengan benar sekaligus melihat struktur awal datasetnya. Lanjut, di sini saya menggunakan mahasiswa.tile. Nah, berbeda dari hit yang sebelumnya, fungsi tile ini digunakan untuk menampilkan 5 data dari baris terakhir. Tujuannya untuk memastikan keseluruhan data telah terbaca sampai baris terakhir. Dan hasil nanti hasil outputnya terakhir saja saya tunjukkan. Lanjut ke mahasiswa.info. Fungsi ini digunakan untuk melihat info, bukan, identitas datasetnya. Informasi yang ditampilkan itu antara lain jumlah data, jumlah kolom, nama kolom, tipe data setiap kolom, serta apakah terlihat nilainya ada atau tidak gitu. Terus yang terakhir, nilai.describe. Fungsi ini menghasilkan statistik deskripsi dari data numerik. Nah, oke, statistik yang ditampilkan meliputi jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan lain sebagainya. Dari hasil statistik ini dapat diketahui gambaran umumnya nanti di hasil yang paling terakhir saya jelaskan apa saya tampilkan tanpa harus melihat satu-satu datanya gitu. Jadi berdasarkan hasil eksplorasi data, disimpulkan bahwa dataset itu berhasil dibaca dengan baik dan siap digunakan pada tahap pengolahan selanjutnya. Yang kedua, kita menuju ke penggabungan data. Pada tahap ini, saya menggunakan fungsi merge, pd.merge, oke? Dan library pandas tentunya. Tujuannya penggabungan data itu adalah untuk menghubungkan dua dataset yang saling berkaitan sehingga informasi yang sebelumnya terpisah itu dapat menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam kasus ini terdapat dua tabel, yaitu sini data diri dan nilai akademik. Kedua tabel memiliki kolom yang sama, yaitu sama-sama ada mahasiswanya. Maksudnya, sorry, ada ID mahasiswanya. Oleh karena itu, ID mahasiswa digunakan sebagai primary key atau kunci penghubung antara kedua tabel tersebut. Dengan adanya penggabungan data, saya dapat melihat identitas mahasiswa beserta nilai akademiknya dalam satu tabel. Lanjut, kita kembali lagi ke Jupyter Lab-nya. Di sini ada inner join, ya. Yang pertama itu inner join. Parameter pertama yaitu mahasiswa, merupakan tabel yang di sebelah kiri. Saya kasih tahu lagi kalau nanti hasilnya akan saya tampilkan di akhir penjelasan. Oke. Selanjutnya ada left join dan terakhir ada right join. Nah, di sini inner join itu akan menampilkan data yang terdapat pada kedua tabel tersebut. Artinya, apabila terdapat ID mahasiswa yang hanya ada pada salah satu tabel, maka data tersebut tidak akan ditampilkan. Nah, kedua, sebentar. Kedua ada left join. Left join itu mengambil seluruh data dari tabel sebelah kiri dari data diri di file Excel. Kemudian apabila ditemukan pasangan pada tabel nilai
maka data nilai juga akan ditampilkan. Namun apabila tidak ditemukan, ya kolom nilai akan bernilai kosong gitu. Kemudian ada right join. Konsepnya hampir sama dengan left join. Perbedaannya right join itu mengambil seluruh data dari tabel sebelah kanan dari pada nilai akademik. Apabila terdapat data nilai yang belum memiliki identitas mahasiswa, maka data tersebut tetap akan ditampilkan. Jadi kesimpulannya di penggabungan data ini, saya singkat saja, bahwa kedua data set tersebut itu menghubungkan menggunakan kolom ID mahasiswanya. Penggunaan inner join, left join, right join, itu semuanya memberikan hasil yang sama karena seluruh data pada kedua tabel itu saling berpasangan. Dengan proses penggabungan ini, seluruh informasi identitas mahasiswa dan nilai akademik berhasil disatukan dalam satu dataset, sehingga siap digunakan pada proses transformasi data. Setelah data berhasil digabungkan, langkah berikutnya kita menuju ke transformasi data. Pada tahap ini, saya akan menambahkan informasi baru ke dalam dataset menggunakan fungsi map dan apply, sehingga dapat menjadi lebih informatif dan mudah dianalisis ya teman-teman. Oke, ini pasti ada display markdown karena saya menggunakan fungsi itu. Tujuannya untuk mempercantik aja di sini nih, biar tulisannya lebih jelas ya dan terstruktur gitu. Nah, di sini ada map. Pertama, saya membuat sebuah dictionary bernama kode jurusan. Dictionary ini berisi pasangan antara nama jurusan dengan kode singkatnya. Sebagai contoh nih, kalau informatika berarti nama singkatnya IF, sistem informasi SI, akuntansi AK, dan lain sebagainya. Tujuannya pembuatan dalam dictionary ini adalah agar proses perubahan data dapat dilakukan secara otomatis menggunakan fungsi map. Nah, selanjutnya ada di inner join. Kan tadi kode jurusan, terus ini inner join kode jurusan. Fungsinya juga berarti mengubah isi suatu kolom berdasarkan pasangan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Pada bagian ini, kolom jurusan diubah menjadi kode jurusan menggunakan dictionary yang telah dibuat. Hasil proses tersebut kemudian disimpan ke dalam kolom baru, yaitu kode jurusan. Nah, langsung aja, gimana tadi ya? Nah, setelah itu ada apply. Nah ya, apply ya. Di sini itu ada untuk rata-rata, jadi kita terdiri dari komponen nilai UTS, UAS, dan tugas. Nah, jadi perhitungan itu dilakukan menggunakan fungsi min. Ini. Pada fungsi min ini saya menggunakan parameter axis sama dengan 1. Apa sih axis sama dengan 1? Dengan kata lain, perhitungan dilakukan secara horizontal atau berdasarkan setiap daripada baris. Dengan kata lain, setiap mahasiswa dihitung rata-rata nilainya sendiri dari nilai UTS, UAS, tugas. Jadi dari hasil perhitungan tersebut kemudian disimpan ke dalam kolom baru yang bernama rata-rata. Nah ya, itu. Ini nanti yang menampilkan hasilnya, print hasil transformasi itu. Ada function. Oke, udah sih. Jadi kita lanjut aja ke grouping. Oke, jadi kita lanjut ke grouping. Habis itu di sini setelah proses transformasi data selesai, saya menggunakan
tahap keempat, yaitu grouping. Ada agregasi juga, lalu ada sorting juga. Tahap ini juga bertujuan untuk menganalisis data berdasarkan kelompok tertentu, yaitu berdasarkan jurusannya. Dengan cara ini, saya dapat mengetahui rata-rata nilai setiap jurusan serta jumlah mahasiswa pada masing-masing jurusan. Kita mulai dari grouping dulu. Mana ya grouping? Oh, nih. Nah, fungsi group by ini ya digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan suatu kategori. Setelah data dikelompokkan, saya menggunakan fungsi min. Always, fungsi ini bakal digunakan terus-menerus untuk menghitung rata-rata nilai dari setiap jurusan. Dengan demikian, setiap jurusan hanya memiliki satu nilai rata-rata. Lanjut, di agregasi, nih di sini, fungsi AGG ini, age, daripada agregasi, digunakan untuk melakukan lebih dari satu perhitungan dalam satu proses. Pada tugas ini, saya melakukan dua jenis perhitungan sekaligus. Perhitungan yang pertama itu min, untuk menghitung rata-rata nilai setiap jurusan. Sedangkan perhitungan kedua yaitu count di sini untuk menghitung jumlah mahasiswa pada setiap jurusan. Dengan demikian, hasil agregasi tidak hanya menampilkan nilai rata-rata, tetapi juga menjumlahkan mahasiswa dalam setiap kelompoknya. Selanjutnya juga ada rename ya, dipakai rename. Itu gunanya untuk mengganti nama kolom agar lebih mudah dipahami. Terakhir ada sorting. Sorting itu merupakan proses mengurutkan data berdasarkan suatu kolom tertentu. Namanya juga sorting. Pada tugas ini saya menggunakan urutan data berdasarkan kolom rata-rata. Jadi parameter ascending sama dengan false, berarti data diurutkan dari nilai terbesar menuju nilai terkecil atau secara menurun. Dengan demikian, jurusan yang memiliki rata-rata nilai tertinggi akan berada di posisi yang paling atas. Jadi kesimpulannya, berdasarkan yang tadi udah dijelasin, ada grouping, agregasi, dan sorting itu diperoleh informasi mengenai rata-rata nilai dan jumlah mahasiswa pada setiap jurusannya. Selain itu, data berhasil diurutkan dari rata-rata nilai tertinggi hingga terendah sehingga menggunakan proses analisis dan pengambilan kesimpulan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada visualisasi data. Setelah seluruh prosesnya sudah dilalui dari membaca file, terus apa tadi? Saya lupa deh. Kayak import. Terus ada eksplorasi data, ada penggabungan data dari inner join, left join, right join. Terus ada transformasi data menggunakan map, apply. Dan sebelum menuju ke visualisasi data ada grouping, agregasi, dan sorting. Dan terakhir, memvisualisasi datanya. Jadi, visualisasi data ini bertujuan untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik sehingga informasi lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melihat tabel. Nah, pada plt.figur dalam kurung file size sama dengan 8,5, ini tuh fungsinya digunakan untuk menentukan ukuran grafik yang akan ditampilkan. Saya menggunakan ukuran 8x5 agar grafik ya terlihat lebih proporsional gitu. Terus ada sorting, rata-rata, plot, kind bar. Menggunakan fungsi plot,
Data yang digunakan berasal dari kolom rata-rata pada hasil sorting sebelumnya. Parameter kain sama dengan bar itu menunjukkan bahwa visualisasi yang digunakan adalah grafik batang. Setiap batang pada grafik mewakili satu jurusan, sedangkan tinggi batangnya nanti itu menunjukkan rata-rata nilai mahasiswa pada jurusan tersebut. Nah, ini namanya ya. Namanya saya kasih rata-rata nilai mahasiswa berdasarkan jurusan. Selanjutnya ada label sumbu gini. Ada label sumbu jurusan dan rata-rata nilai. Terus ada tingginya juga, tag layoutnya. Terus ada show, menunjukkan. Terus, jadi yang terakhir itu kesimpulannya dari semua yang udah saya buat. Berdasarkan nanti grafik yang saya tampilkan itu dapat dilihat nanti ada perbandingan rata-rata nilai pada setiap jurusan. Jurusan yang memiliki batang paling tinggi menunjukkan bahwa jurusan tersebut memiliki rata-rata nilai paling tinggi. Sedangkan jurusan dengan batang yang lebih rendah memiliki rata-rata nilai yang paling kecil. Dengan menggunakan grafik batang, proses analisis menjadi jauh lebih mudah karena perbedaan nilai antar jurusan dapat langsung terlihat secara visual, tanpa harus membandingkan angka satu per satu. Hmm. Di sini kesimpulannya, jurusan terbaik ada rata-rata, terbaik juga pakai rata-rata, jurusan terbaik nilai tertinggi itu nanti dihasilin. Hasil outputnya adalah ini, pengolahan data analisis pengolahan dan analisis data mahasiswa. Ini data awal dari 5 baris. Pertama, ada Andi, Budi, Citra, Teti, dan Eka. Sedangkan 5 baris terakhir, ada Faula, Widodo, Syafir, Yanuan, dan Sidan. Terus ada statistik data nilainya juga di sini. Ada kon, min, STD, min, 25%, 50, sampai max gitu. Kedua juga ada outputnya dari penggabungan data, hasil inner join, terus hasil left join-nya juga ada, yang dari kiri, hasil right join-nya, lalu ada transformasi data, map, dan apply. Kode jurusan itu dari informatika IF, disingkat sih. Kategori nilainya. Terus ada hasil dari grouping data. Ada jurusan sama nilai rata-rata daripada jurusan. Terus ada agregasi data juga, rata-rata dan jumlah mahasiswa. Rata-rata nilainya maksudnya. Terus ada sorting data, rata-rata nilai dan jumlah mahasiswa. Terakhir, ada visualisasi data dari rata-rata nilai mahasiswa berdasarkan jurusan. Nah, nih bisa dilihat. Yang paling tinggi itu jurusan psikolog dengan nilai paling tinggi 80 ke atas. Kesimpulannya, jurusan dengan rata-rata nilai tertinggi adalah psikolog dengan nilai 87 dan dengan jurusan rata-rata nilai terendah dalam sistem informatika dengan nilai 78. Oke, berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data mahasiswa berhasil diolah menggunakan library Pandas dan divisualisasikan menggunakan Matplotlib. Tahapan yang dilakukan dimulai dari eksplorasi data, penggabungan data menggunakan MERS, transformasi data menggunakan map dan apply, kemudian pengolahan data menggunakan grouping, agregasi, dan sorting, hingga di tahap terakhir memvisualisasikan dalam bentuk batang, grafik batang. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata nilai pada setiap jurusan beserta jumlah mahasiswanya. Selain itu, visualisasi data membantu dalam memahami analisis dengan lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan hanya dalam melihat bentuk tabel saja seperti ini. Dengan demikian, tujuan dari tugas ini telah berhasil dicapai.
dan berhasil dipahami juga bahwa melakukan pengolahan dan analisis data menggunakan Pandas dan fungsi-fungsi lainnya itu sudah sesuai dengan ketentuan soal yang diberikan. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengolahan dan analisis data mahasiswa menggunakan Pandas dan Matplotlib. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan maaf apabila penjelasan saya terlalu cepat dan sedikit tidak dimengerti. Apabila terdapat kekurangan juga saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.